Hai mahasiswa keperawatan. Alhamdulillah di kesempatan semester 3 ini kita masih bertemu kembali secara virtual pada mahasiswa Prodi S1 Keperawatan. Kebetulan kesempatan ini saya bertemu secara virtual kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi S1 Keperawatan IKA Baktiwiyata pada semester 3. Alhamdulillah di semester 3 ini, di pertemuan ini saya akan membantu teman-teman mahasiswa dalam belajar tentang keperawatan maternitas. Saya akan nanti membahas tentang bagaimana anatomi dan fisiologi daripada sistem reproduksi, baik itu perempuan maupun reproduksinya laki-laki. Di perkuliahan maternitas ini saya sampaikan teman-teman, ini mohon maaf karena agak sedikit sensitif karena kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa di maternitas ini, di mata kuliah keperawatan maternitas ini kita akan belajar bagaimana mempelajari organ-organ pada sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Karena apa? Mata kuliah keperawatan maternitas ini kita belajar organnya, belajar bagaimana menstruasi, bagaimana hamil menghamili, sampai dengan melahirkan, bahkan sampai perawatan pasca melahirkan. Saya harapkan semua sehat, semua semangat, kita belajar bersama-sama meskipun saat ini kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, tapi kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat secara virtual. Nanti silahkan semuanya bisa melihat atau menyaksikan video saya, video yang saya buat ini. Silahkan dipelajari, dipahami. Kita akan belajar, kita akan discuss banyak nanti di Moodle. Jadi mahasiswa ini nanti bisa melihat video saya dimanapun Anda berada, kita bisa belajar. Di kesempatan dimanapun kita bisa belajar. Kemudian nanti kita banyak discussnya, banyak diskusinya dari apa yang sudah teman-teman mahasiswa lihat, kita diskusi di dalam Moodle. Hal-hal apa yang belum mengerti, belum jelas, silahkan semua ditanyakan pada saat discuss di Moodle. Mungkin itu yang saya sampaikan, gambaran sekilas terkait dengan mata kuliah keperawatan maternitas. Saya ingatkan, di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi baik itu perempuan maupun laki-laki. Terima kasih, kita langsung lanjut pada materinya. Mahasiswa-mahasiswi semester 3, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan sesuai pada RPS yang sudah saya sampaikan dan yang sudah teman-teman mahasiswa download, bahwa pertemuan ini di kesempatan yang pertama ini saya ingin menyampaikan materi yang pertama di mata kuliah keperawatan maternitas 1 tentang alat reproduksi interna dan eksterna. Jadi nanti mohon kepada mahasiswi dan mahasiswa, ketika saya ada yang belum jelas, ada yang belum mengerti terkait dengan materi yang saya sampaikan, silahkan nanti teman-teman mahasiswa bisa bertanya atau menanyakan pada saat kita masuk di kelas Moodle untuk discuss tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah di kesempatan ini kita meskipun secara virtual masih bisa menyampaikan, masih bisa bertatap muka, dan saya bisa menyampaikan materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Ini adalah gambar tentang alat reproduksi, atau kalau kita lihat di gambar ini adalah reproduksi wanita eksterna. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini bukan pornografi ya. Jadi ini adalah suatu pembelajaran untuk kita semuanya. Karena memang di semester 1 ini, karena memang di semester 3 ini saya menyampaikan terkait dengan keperawatan maternitas. Seperti yang sudah saya sampaikan di waktu yang lalu, bahwa keperawatan maternitas ini adalah pembelajaran
Jadi pembelajaran mulai dari kita belajar organnya, jadi mulai anatominya, kemudian fisiologi prosesnya, kemudian setelah kita paham anatomi dan juga fisiologisnya, kita belajar bagaimana siklus menstruasi, menghamili dan hamil, kemudian sampai melahirkan, sampai dengan perawatan pasca persalinan. Tapi mohon maaf, untuk mahasiswa-mahasiswa dilarang mempraktekkan hal ini. Artinya boleh praktek bagi yang sudah syah atau sudah menikah. Bagi yang belum menikah diharamkan ya. Oke, baiklah, kita masuk di materinya. Ini ada gambar terkait dengan alat genitalia wanita eksterna. Kalau ini dilihat, ada mons pubis, ada labia mayora, ada labia minora, vestibula, pudential cleft, clinical perineum, prepuce, klitoris, uretra, vagina, anus. Ini semuanya adalah bagian-bagian daripada sistem reproduksi wanita yang eksterna. Kemudian ini ada lagi, yaitu alat genitalia interna pada wanita. Kalau tadi eksterna itu adalah bagian luarnya, jadi eksterna itu adalah bagian luarnya. Kalau ini adalah interna. Interna ini dalamnya. Jadi di sini ada yang namanya tadi dari sini ya. Tadi di sini labia mayora masuk ke dalam, ini masuk pada sistem atau alat genitalia interna wanita. Setelah kita masuk ke labia mayora, di dalamnya ini ada vagina, kemudian ada cervix uteri atau leher rahim. Jadi ini adalah leher rahim atau cervix uteri. Karena rahim ini dibagi menjadi beberapa. Yang paling bawah leher atau sering dinamakan dengan cervix uteri. Kemudian di sini ada yang namanya endometrium. Endometrium nanti adalah tempat tumbuh dan berkembangnya daripada janin. Uterus ini atau sering dinamakan dengan rahim. Ya. Kemudian ada yang namanya ovari atau ovarium. Ovarium ini adalah indung telur, ya. Jadi ovari atau indung telur. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini seperti sayapnya burung, kanan dan kiri. Jadi tuba fallopi ini ada dua, kanan dan kiri. Sama dengan ovarium. Ovarium juga berada di kanan dan kiri. Jadi setiap perempuan mempunyai dua tuba fallopi, mempunyai dua indung telur. Di mana setiap bulannya ini indung telur atau ovarium ini melepaskan sel telurnya. Sel telur dilepaskan, ditangkap oleh tuba fallopi. Oke ya. Sekarang kita masuk kepada yang laki-laki ya. Ini adalah alat genitalia laki-laki. Bedanya sama perempuan apa, Bu? Jelas berbeda. Kalau laki-laki ini ada ini loh, ada yang menggelantung, kalau perempuan kan tidak. Jadi female uretra pada laki-laki, jadi bentuk seperti ini. Ada bladdernya, ada internal uretra orificium, ada external uretra orificium. Terus kemudian ini adalah bagian-bagian daripada laki-laki. Kalau laki-laki tidak punya rahim, perempuan ada rahimnya. Oke, sekarang kita bahas dari awal ya, terkait dengan alat reproduksi eksterna wanita. Alat eksterna wanita yang pertama itu adalah mons veneris. Mons veneris itu yang mana? Mons veneris itu adalah daerah yang menggunung di atas simfisis pubis yang ditumbuhi oleh rambut-rambut kemaluan pada masa-masa puber. Jadi biasanya pada masa-masa puber atau wanita dewasa ini, mons veneris ini ditumbuhi oleh rambut-rambut kemaluan, ya. Kemudian di bawah mons veneris ada yang namanya labia mayora.
labia mayora ini sering dinamakan dengan bibir besar, di mana labia mayora ini dibagi menjadi dua, bagian luar dan juga bagian dalam. Labia mayora ini berada pada bagian kanan dan kiri. Bibir besar ini berada pada bagian kanan dan kiri, berbentuk lonjong, ditumbuhi juga pubis karena labia mayora ini persambungan dari mons veneris. Ya, jadi labia mayora ini adalah persambungan dari persambungan daripada mons veneris. Labia mayora dibagi menjadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ini kulitnya menyerupai kulit biasa dan ditumbuhi rambut kemaluan atau ditumbuhi rambut bulu-bulu. Kalau bagian dalam ini menyerupai selaput lendir dan mengandung banyak kelenjar sebasea. Ini untuk bagian dalamnya daripada labia mayora. Terus kemudian setelah labia mayora ada labia minora. Labia minora ini adalah bagian daripada labia mayora. Labia minora sering dinamakan dengan bibir kecil yang berada pada dalamnya labia mayora. Kalau dibuka labia mayora, di dalamnya ada namanya labia minora. Berwarna merah jambu, terdapat frenulum clitoris, preputium dan juga frenulum pudenti pada labia minora. Labia minora ini merupakan lipatan sebelah medial labia mayora dan merupakan lipatan kecil dari kulit di antara bagian superior dari labia mayora. Jadi merupakan lipatan kecil dari kulit di antara bagian superior labia mayora. Sedangkan labianya ini mengandung jaringan erektil, ya. Jadi labia mayora ini labianya mengandung jaringan yang erektil. Kemudian kedua lipatan itu bertemu dan membentuk sebagai propetium clitoris pada bagian superior dan inferior clitoridis pada bagian inferiornya. Setelah labia minora ada yang namanya klitoris. Klitoris ini identik penis pada pria, sebesar kacang hijau sampai dengan atau cabai rawit. Ini besarnya ya. Jadi klitoris ini identik penis pada pria, sebesar kacang hijau atau cabai rawit. Klitoris ini ditutupi oleh frenulum klitoris. Jaringannya jangan salah, di klitoris ini jaringannya sangat-sangat sensitif ya, karena di sana banyak mengandung serabut saraf sehingga klitoris ini sangat mudah terangsang atau bereaksi atau berereksi ya. Jadi klitoris ini sensitif, rangsang banget pada perempuan ya, karena klitoris ini juga merupakan jaringan erektil kecil yang banyak mengandung urat-urat saraf sensoris yang dibentuk oleh suatu ligamentum yang bersifat menahan ke depan sifis pubis dan pembuluh darah, di mana panjangnya kurang lebih 5 cm karena klitoris ini identik penis pada pria. Itu ya. Terus pengertian atau manfaat fungsi daripada klitoris. Selanjutnya kita masuk kepada vulva ya. Jadi vulva, apa sih vulva itu? Vulva itu bentuknya lonjong, berukuran panjang mulai dari klitoris. Kanan dan kiri dibatasi oleh labia minora. Batas belakangnya adalah perineum, itu vulva. Sekarang kita masuk pada vestibulum. Apa sih vestibulum? Vestibulum ini terletak di bawah selaput lendir vulva.
terdiri dari bulbus vestibuli. Jadi vestibulum ini terdiri dari bulbus vestibuli. Terus kemudian bulbus vestibuli ini terdapat pada sisi dexa dan sinistra atau kanan dan kiri. Di sini di vestibulum ini terdapat kelenjar Bartolini, ya. Karena vestibulum ini merupakan rongga yang sebelah lateralnya dibatasi oleh kedua labia minora. Kemudian inferior, jadi vestibulum ini merupakan rongga yang sebelah lateralnya dibatasi oleh kedua labia minora, anterior oleh klitoris, dorsal oleh forsen. Pada vestibulum terdapat muara-muara pada vagina, uretra, dan terdapat juga 4 lubang kecil. 2 muara kelenjar Bartolini yang terdapat pada vulva ini, ya. Jadi bagian daripada sistem reproduksi eksterna salah satunya adalah vestibulum. Sekarang kita masuk kepada introitus vagina. Introitus vagina atau hymen, ya. Jadi introitus vagina atau selaput yang menutupi introitus vagina, ya. Jadi selaput yang menutupi klitoris introitus vagina itu adalah selaput yang menutupi daripada vagina. Saya ulangi, introitus vagina, selaput yang menutupi introitus vagina. Macam-macamnya hymen atau macam-macamnya selaput darah ini bermacam-macam. Jadi introitus vagina itu sama dengan hymen, atau kalau pada perempuan adalah bukti kevirginitas, ya. Jadi bentuknya bermacam-macam, ada subtata, ada annularis, ada septata, ada semilunaris, tapisan, fibri. Kalau hymennya tidak berlubang, namanya adalah atresia hymenalis. Nah, ini hymen atau introitus vagina ini akan robek setelah melaksanakan koitus ataupun bersalin. Koitus itu adalah bersenggama, ya. Jadi sepasang perempuan, laki-laki dan wanita yang sudah sah menikah, ya. Jadi mahasiswa nggak boleh menghayalkan sama pacarnya, ini diharamkan. Boleh kalau sudah menikah. Nah, pertama kali melakukan hubungan seks atau koitus pada perempuan itu biasanya keluar darah. Nah, tandanya kalau keluar darah ini hymennya sudah robek, ya. Jadi selaput darahnya, kegadisannya sudah terambil, ya, itu. Jadi akan robek setelah koitus. Bu, bagaimana kalau ada perempuan ketika pertama kali melakukan hubungan seks tapi tidak berdarah? Berarti satu, yang tahu pasangannya itu, pasangan sahnya itu virgin dan tidak, itu yang tahu pasangannya, ya, laki-laki. Ketika pertama melakukan hubungan itu, apakah ada seperti yang menutupi atau tidak? Kalau seperti ada lapisan yang menutupi kemudian bisa ditembus, itu biasanya kan normalnya mengeluarkan darah, ya. Kalau yang tidak mengeluarkan darah bagaimana, Bu? Itu bisa menjadi salah satu bentuk hymen yang tidak berlubang atau sering dinamakan dengan atresia hymenalis atau inverporata, ya. Kemudian sisa robekan daripada hymen disebut dengan furuncula hymenalis atau furuncula hymen. Masuk pada orifisium uretra eksterna. Orifisium uretra eksterna ini adalah tempat keluarnya air kemih. Terdapat di sebelah klitoris, sebelah kiri dan kanan terdapat lubang skin, ya. Ini adalah orifisium uretra eksterna. Sekarang kita masuk pada alat kandungan atau sistem reproduksi dalam atau interna. Apa sih yang dimaksud dengan
atau bagian-bagian daripada alat kandungan bagian dalam atau internal. Yang pertama adalah vagina. Vagina ini disebut juga dengan liang senggama. Ya, di vagina itu disebut juga dengan liang senggama, di mana vagina ini adalah saluran lubang yang menghubungkan vulva dengan rahim. Ya, jadi vagina ini adalah saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim. Terdapat di antara saluran kemih dan juga dubur. Bagian atasnya terdapat mulut rahim. Ukuran panjang dinding depan 8 cm, dinding belakang 10 cm. Dinding dalamnya berlipat-lipat. Bagian dinding tengah columna rugae namanya. Dinding vagina terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot, dan juga lapisan atau jaringan ikat. Itu ya. Jadi intinya bahwa vagina itu adalah saluran yang menghubungkan antara vulva dengan rahim. Rahim atau nama lain adalah uterus, ya. Terus kemudian di vulva ini dilapisi oleh membran dari jenis epitelium. Ini adalah vagina ya. Tuh. Sekarang masuk kepada ini masih lanjutan. Jadi vagina ini berbatasan dengan serviks, membentuk ruang lengkung antara lain fornix lateral, fornix anterior, dan fornix posterior. Itu saya sampaikan, ketika vulva masuk ke vagina, nanti akan bertemu dengan serviks leher rahim, ya. Jadi setelah masuk, nanti bagian yang paling dekat adalah serviks atau leher rahim. Sekarang masuk ke uterus atau rahim. Rahim ini merupakan alat yang berongga dan berbentuk sebagai bola lampu yang gepeng, yang terdiri dari korpus uteri yang berbentuk segitiga dan serviks uteri yang berbentuk silindrik. Bagian dari korpus uteri ini antara pangkal tuba yang disebut dengan fundus uteri atau dada rahim. Rahim ini terletak di antara kandung kemih dan juga dubur, ya. Terus kemudian berbentuk seperti bola lampu pijar atau buah pir. Bentuknya ada badan rahim, leher rahim, rongga rahim, dan fundus uteri. Itu bagian daripada rahim. Rahim ini ukurannya berbeda antara nullipara dan juga multipara. Nullipara ini artinya orang yang belum pernah hamil dan melahirkan. Kalau multipara ini orang yang sudah pernah melahirkan lebih dari 1 kali. Kalau nulli ini belum pernah. Jadi berat rahim antara yang sudah pernah ditempati janin dan belum ini berbeda, ya. Ukurannya kalau nullipara, jadi ukurannya kalau nullipara ini 2 sampai 2,5 cm kali 5,5 sampai 8 cm. Kalau multipara ini lebih besar. Karena apa? Rahimnya sudah pernah ditempati atau ditinggali oleh janin yang ketika hamil berada dalam rahim. Jelas berbeda. Sudah pernah ditinggali sama belum. Berat rahim juga sama. Kalau yang belum pernah hamil, beratnya 40 sampai 50 gram. Yang sudah pernah hamil lebih dari 1 kali multipara, maka beratnya 60 sampai 70 gram. Antara serviks dan korpus dalam rahim disebut dengan isthmus, di mana bagian ini akan mengalami peregangan saat kehamilan dan persalinan, ya. Jadi kalau ibu yang mau melahirkan infartu, yang awalnya serviks tertutup karena adanya dorongan mengeran, adanya pembukaan serviks ini akan terbuka, akan menganga.
untuk mengeluarkan hasil konsepsi atau janinnya atau bayi. Oke ya. Lapisan rahim ini ada peritonitis, ada miometrium, ada endometrium. Ini adalah lapisan daripada rahim. Ingat-ingat, lapisan rahim ada 3, peritonitis, miometrium, dan juga endometrium. Sekarang di mana sih letaknya rahim itu? Jelas, rahim itu berada pada rongga rahim, dalam rongga panggul yang terfiksasi baik karena disokong dan dipertahankan oleh tonus rahim, tekanan intraabdominal, otot-otot dasar panggul, serta ligamen-ligamen. Jadi rahim itu letaknya berada pada rongga panggul yang terfiksasi atau kuat, di mana disokong oleh tadi tonus-tonus tadi, tonus rahim, tekanan intraabdominal, otot-otot dasar panggul, serta ligamen-ligamen. Jadi kecil tapi banyak sekali manfaatnya rahim ini. Fungsinya sekarang, kalau yang belum pernah hamil, belum pernah hamil dan melahirkan, fungsi rahim ini membantu atau bisa kita rasakan yang perempuan berfungsi dalam siklus haid tiap bulan. Setiap bulan perempuan ini mengalami yang namanya siklus menstruasi atau haid. Nah, ini fungsi rahim muncul di sini. Kemudian bagi ibu-ibu yang hamil, rahim ini berfungsi untuk tumbuh kembang janin. Jadi kecil tapi elastis. Karena apa? Dari yang tadi ukurannya seperti itu digunakan tumbuh kembang janin, yang mana untuk tumbuh kembang janin sampai berat janinnya itu adalah normalnya 2,5 ke atas. Jadi rahim yang sekecil itu sangat elastis untuk tumbuh kembang janin. Kemudian rahim ini juga berfungsi pada saat bersalin, berkontraksi, bersalin, dan setelah bersalin. Jadi rahim ini pada saat intranatal atau pada saat persalinan ini berfungsi untuk berkontraksi. Jadi kalau melihat ibu yang perutnya semet-semet, perutnya sakit, itu adalah tanda bahwa rahimnya berkontraksi. Setelah bersalin pun ini juga berfungsi, rahim ini setelah bersalin untuk mengalami yang namanya involusio uteri atau pengembalian sistem reproduksi baik internal maupun eksternal kembali ke bentuk sebelum dia hamil. Sekarang masuk ke tuba falopi. Tuba falopi ini adalah saluran yang keluar dari puncak rahim kanan dan kiri. Jadi tuba falopi ini merupakan saluran yang keluar dari puncak rahim kanan dan kiri. Bagian luarnya diliputi oleh peritoneum visceral. Bagian dalamnya dilapisi silia, yaitu rambut getar yang berfungsi untuk mengeluarkan telur hasil konsepsi. Ya. Bagian tuba falopi ada pars interstisial, pars muralis, pars ischica atau saluran tengah yang sempit, pars ampula. Jadi pars ampula ini tempat terjadinya konsepsi. Pars ampula ini bagian tuba yang berfungsi tempat terjadinya konsepsi. Konsepsi ini adalah pertemuan antara sperma dan ovum. Jadi ovum ini dilepaskan oleh indung telur atau ovarium. Sperma dilepaskan oleh laki-laki pada saat bersenggama. Ya. Sel telur dan sperma ini bertemu pada bagian tuba yang namanya pars ampularis. Kemudian infundibulum. Infundibulum ini merupakan ujung tuba yang terbuka. Jadi infundibulum ini adalah merupakan bagian ujung tuba yang terbuka ke rongga abdomen. Terdapat fimbriae yang berfungsi menangkap sel telur atau ovum yang kemudian disalurkan ke bagian tuba yang lainnya. Jadi
Setiap bulannya perempuan melepaskan telur di mana atau ovum. Yang melepaskan adalah indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium ini melepaskan namanya ovum atau sel telur. Ovum dilepaskan masuk kepada tuba Fallopi, ditangkap oleh fimbriae atau infundibulum. Ditangkap, kemudian berjalan mencari pasangannya. Pasangannya siapa? Pasangannya adalah sperma yang dilepaskan oleh laki-laki pada saat bersenggama. Jelas ya? Fungsinya sekarang, fungsi tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai saluran telur, menangkap dan membawa sel telur yang dilepaskan oleh indung telur atau ovarium. Kemudian tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau konsepsi, pertemuan sperma dan juga ovum. Oke ya, jelas ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan dicatat, nanti didiskusikan pada saat kita masuk kelas model. Ovarium itu atau nama lainnya adalah indung telur. Terdapat dua ovarium kanan dan kiri, dextra dan sinistra, yang menggelantung di bawah bagian tuba Fallopi tadi dekat dengan rahim, ya, kanan dan kiri. Indung telur ini berbentuk seperti buah almond, sebesar ibu jari orang dewasa, bergantung pada ligamentum lactum. Itu adalah posisi ada letak daripada ovarium atau indung telur. Oke ya, saya berikan gambaran sekilas tentang bagian-bagian yang mungkin nanti mahasiswa bisa memahami. Karena tadi ada penjelasan, sekarang kita lihat gambarnya. Bentar ya. Ini, oke, yang internal dulu, yang eksternal dulu. Tadi sudah saya, inilah mons pubis. Mons pubis bagian yang menggunung daripada daerah yang menggunung di atas simis pubis, ditumbuhi oleh rambut-rambut kemaluan. Ini adalah labia mayora kanan dan kiri ya. Di dalamnya ini ada labia minora kanan dan kiri. Oke, jelas ya. Terus ini adalah klitoris. Ini klitoris. Ini adalah vagina. Ini adalah vagina. Nah, ini nih vagina. Ini adalah vestibule. Ini adalah clinical perineum. Ini adalah anus. Ini bagian-bagian daripada eksternal pada wanita. Internalnya saya sampaikan, setelah kita masuk pada labia mayora di sini, ini ada vagina. Di sini ada rahim lah. Ini segitiga. Ini adalah rahim. Bagian yang paling terbawah daripada rahim adalah serviks atau leher rahim tadi. Jadi ini sebenarnya segitiga rahim ini fungsinya untuk tumbuh kembang janin, siklus head setiap bulannya pada perempuan. Terus ini adalah tuba Fallopi ya. Bagiannya ada pars apula, pars isthmica dan juga infundibulum di sini ya. Jadi ini adalah infundibulum. Di sini banyak sekali serabut-serabut saraf. Terus kemudian ini adalah indung telur atau ovarium kanan dan kiri. Setiap bulannya setiap bulannya ovarium ini melepaskan sel telur. Sel telur terlepaskan masuk kepada sini, diterima oleh fimbriae infundibulum, ditangkap berjalan menuju pars apula. Di mana pars apula? Ini masuk ke sini, berjalan menuju pars apula di sini. Ya. Terus ini rahim, ini sperma masuk di sini mencari telurnya, mencari perempuan atau mencari sel telurnya atau mencari telurnya di sini ovum.
bertemu. Setelah bertemu dengan ovum, dia berjalan ke rahim. Itu sekilas tentang sistem reproduksi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada yang tanyakan, silakan bisa didiskusikan atau ditanyakan. Terima kasih. Ini adalah uterus atau rahim, tuba fallopi, ovarium atau pintu telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri. Gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium. Ini kita berikan gambaran jelas terkait dengan sistem reproduksi atau alat reproduksi internal dan eksternal ya. Ovarium ini, folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jamal bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau membentuk LH untuk menyiapkan telur untuk pembuahan. FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba fallopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus. Nah, ini adalah pas ampula ya. Nah, jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam, mulai rahim, dan segitiga. Ini rahim atau uterus. Dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi. Ini prosesnya menstruasi. Kalau nggak dibuahi, maka dia akan menjadi menstruasi pada perempuan. Kalau dia dibuahi, menjadi buah kehamilan ya. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran fallopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim melumpuh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Ini contoh sperma kayak cepong ya. Dan sperma seperti kecepong. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Nah, setiap bulan. Nanti akan saya jelaskan detail ketika kita masuk pada stage head dan menstruasi ya. Ini gambaran sekilas. Nah, ini menembus dinding rahim. Nah, kemudian mempenetrasi dinding sel telur. Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Nah, ini sel telurnya. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikatakan
dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengembang, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Video ini mulai dari anatomi sampai dengan ini ya, mulai anatomi, siklus haid, kehamilan sampai dengan bersalin nanti ya. Jadi ini gambaran sekilas di maternitas. Meskipun tadi saya menyampaikan alat reproduksi internal dan eksternal, di sini juga sudah muncul videonya. Jadi gambaran seperti itu. Bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi memulai perjalanan melalui saluran rahim. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju ke bawah saluran rahim yang sempit pembukanya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontana, yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disangga, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran normalnya. Keluarga bahagia yang telah melaksanakan program keluarga berencana ini nampak riang gembira. Oke, tadi ya sekilas materi yang saya sampaikan dan juga gambaran video ilustrasinya seperti itu. Jadi saya harapkan di pertemuan ini teman-teman mahasiswa bisa mengambil hikmah ilmunya, bermanfaat, dan jika masih bingung, masih belum mengerti apa yang saya sampaikan, kita bisa diskusi di Moodle ya. Silahkan kita diskusi banyak di sana. Apa yang belum mengerti, apa yang belum jelas, kita kupas tuntas tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi internal dan eksternal pada anak dan perempuan. Ya itu ya. Oke, terima kasih. Semoga di next kesempatan saya bisa menyampaikan ilmu lagi, memberikan apa yang saya tahu terkait dengan maternitas. Oke ya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena ini adalah masanya masa pandemi dan perkuliahan seperti ini. Meskipun kita jauh, saya harapkan semua mahasiswa taat dan patuh pada protokol kesehatan supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.